Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita sebelum masuk ke kajian spiritual Money Magnet, alangkah lebih baik kita mengirimkan Fatihah 4 terkhusus kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului, kemudian untuk guru-guru kita, kepada saudara-saudari muslim kita, ya, kemudian tetangga, ya, baik dari kaum muslim, muslimat, mukmin dan mukminat, ya. Kita kirimkan Fatihah 4. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pemahaman yang utuh terutama tentang bagaimana sih menjemput rezeki yang halal, yang berkah, yang bisa membawa kita kepada kemenangan sejati, yakni husnul khotimah. Ya, mari kita membacakan Fatihah 4, yakni surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas. Terkhusus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang jika tanpa perjuangan beliau, ya, kasih sayang beliau, maka kita tidak pernah mencicipi nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kenalan dulu ya. Kenalan dulu dari mana aja nih. Pak Medir selalu hadir, alhamdulillah, dari Cianjur. Yang lain boleh ketikkan di kolom chat ya, supaya satu sama lain kita saling kenal. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya senang banget hari ini bisa bersua, bisa bersilaturahmi dengan orang-orang terbaik di muka bumi ini nih. Kita mau kenalan. Boleh dong ya ketikkan di kolom chat. Siapa aja nih? Masya Allah, ada Pak Dono dari Purwakarta, Bu Lili dari Medan, Pak Hermanto dari Lombok, Masya Allah, Pak Yandi dari Cirebon, Pak Zainuddin dari Brebes. Ini enak banget ya kalau nanti kita mau ke Cirebon, bisa kontak Pak Yandi, bener nggak? Mau ke Brebes, Pak Zainuddin boleh silaturahim nggak? Ya. Ada Pak Abeng dari Bekasi, Masya Allah, Pak Udin dari Bogor, Masya Allah. Boleh lagi ketikan saya Taufik, Bapak Ibu kawan-kawan, dari Banjarmasin kalau saya ya. Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Salam kenal, Pak. Hah? Pak Hermanto dari mana Pak Hermanto?
Dari Dari Lombok. Lombok. Masya Allah. Banyak orang ulama-ulama dari Lombok, alhamdulillah. Ada lagi, boleh kenalan Bapak Ibu kawan-kawan? Saya dari Kota Bandung. Tetangga saya Pak, itu Pak Hermanto. Oh, Sumbawa Pak. Pak Waludin dari Bogor. Komandan kita nih, Masya Allah. Tapi saya asal Sumbawa Pak, Asli Ya, Sumbawa ya. Sumbawa besar. Masya Allah. Ini malam-malam Jumat begini nih ya. Ya, setiap malam kadang sudah pulang dari kerja kan santai bareng keluarga, bener nggak? Cuman ini ada malam-malam ya, di malam yang sudah seharusnya istirahat, ini masih mau belajar, masih mau menuntut ilmu agama. Bapak Ibu kawan-kawan, sungguh ya malam hari ini kita berkumpul ini atas izin Allah semuanya, bener nggak? Semuanya atas izin Allah. Allah lah yang menggerakkan kita. Dan Allah ketika ingin memberikan, ingin mengumpulkan semua kebaikan kepada hambanya, maka dibuatnya hamba tersebut belajar ilmu agama. Dan uniknya belajar ilmu agama semalam ini masih mau belajar. Pantas nggak Bapak Ibu kita sebut malam hari ini orang-orang yang beruntung semua nih. Orang-orang yang benar-benar terbaik di muka bumi ini. Seneng banget ngeliat wajahnya cerah-cerah semua ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bukan hanya di dunia, kita bukan hanya menjadi keluarga di dunia, tapi juga menjadi keluarga nanti kelak berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tuh dikumpulkannya bukan seperti ini wajahnya Bapak Ibu. Ya, wajah Pak Dodi bukan seperti ini nanti ketika di surga. Oh, tampan luar biasa nanti Pak. Alhamdulillah. Muda dan tampan luar biasa Pak. Tampan luar biasa. Dibangkitkan itu dengan wajah berbeda semua. Jadi mungkin hari ini wajah saya seperti ini, nanti pas di akhirat enggak, bukan seperti ini. Pak Dodi bukan seperti ini. Ya, kalau sekarang kita di bumi ini kan memang karena gravitasi ya, jadi kulit tuh ya turun semua Pak, wajar. Karena kena hukum gravitasi, benar nggak? Lama-lama pasti mengerut, lama-lama menunduk, akhirnya harus ditanam lagi ya, kembali dari tanah kembali ke tanah. Tapi insya Allah nanti berkumpul di jannahnya Allah, Masya Allah, tampan-tampan semua karena di surga itu tidak ada jelek. Kalau di dunia ini kan ada bagus, ada jelek ya. Ya kan ada yang sedang-sedang, bener nggak? Tapi di surganya Allah nggak ada jelek. Semua bagus-bagus semua, semua tampan-tampan semua, semua kebaikan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, nah saya mau sebelum masuk ke kita review kajian kita yang sebelumnya, saya mau tebak-tebakan dulu boleh nggak nih? boleh, Tebak-tebakan berhadiah boleh apa boleh nih? boleh. Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan ya, salam itu ada 3. Ada berapa salam? Ada 3 ya. Ada salam yang kalau salam itu dijawab Bapak Ibu, itu haram Bapak Ibu. Ya, salam itu kalau dijawab dia bisa batal kita. Ya. Nah, dia bisa jawab nggak? Salam apa itu Bapak Ibu? Salam apa yang nggak boleh dijawab salam itu? Ayo, ada bisa jawab nggak? Salam apa yang nggak boleh dijawab Bapak Ibu? Ah, jadi kalau salam itu diucapin jangan dijawab salamnya. Ada yang bisa jawab nggak? Masya Allah. Ternyata pemenangnya Bapak Ibu, Bapak Zainuddin Ibrahim ya. Dari mana nih Pak Zainuddin nih? Betul sekali ya kata Pak Zainuddin. Salam saat sholat Bapak Ibu. Jadi ketika imam itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Makmum jangan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung batal Bapak Ibu sholatnya ya. Oh, iya. Jadi salam saat sholat nggak boleh dijawab Bapak Ibu, kacau ya. Langsung batal salamnya, sholatnya. Oke, kemudian ada yang kedua lagi. Salam apa? Ya, salam apa? Ketika kita ucapkan, kalau bisa kita jangan sampai denger deh jawabannya gitu. Jangan dijawab deh gitu. Kita ngucapin salam, tapi kita minta jangan dijawab deh salamnya. Nah, coba salam apa itu Bapak Ibu? Salam ketika kita di kamar mandi.
Salam. Emang ada di Sakal apa ini? Ah, bukan, kurang tepat, kurang tepat. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Salam-salam apa yang kalau kita ucapkan sebaiknya jangan dijawab. Ya, jangan dijawab, nggak usah dijawab. Gitu. Ada yang bisa jawab nggak nih? Ternyata nggak ada yang bisa jawab ya. Aduh, ini padahal hadiahnya saya mau kasih satu botol Hydro 9 Plus ini padahal ini. Tapi kan ya gak ada yang jawab jadi nggak saya kasih ya. Masya Allah. Jawabannya adalah salam kepada ahli kubur, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan dijawab ya, kalau dijawab kabur kita, bener gak? Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langsung lari terkencing-kencing ya, ketakutan, bener gak? Nah, oke, salam yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini salam yang ketiga ini, salam-salam apa? Yang ini sebenarnya apa ya bahasanya ya? Salam ini eh salam-salam apa yang antara antara harap-harap cemas sebenarnya salam ini ya. Kita apa namanya? Berharap sekali ini di apa salam ini dijawab Bapak Ibu. Sangat berharap sekali salam ini dijawab. Cuman nggak bisa sekarang gitu loh. Nggak, jangan sekarang. Ayo coba apaan tuh? Salam-salam apa? Kita sebenarnya berharap sekali salam itu diucapkan, tapi jangan sekarang. Ternyata belum ada yang bisa jawab ya. Jadi Malaikat pencabut Pak nyawa. Adi Setio, salam dari malaikat. Dari malaikat siapa nih Pak? Salam dari malaikat mana nih? Malaikat maut. Salam dari malaikat maut ya. Ada yang pernah dengar nggak salam dari malaikat maut seperti apa Bapak? Hmm. Ya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah salam dari malaikat penjaga surga, Bapak Ibu ya. Seperti apa salamnya? Salamun alaikum bima sobartum. Jadi keselamatan bagimu atas kesabaranmu selama ini menjalani kehidupan. Pengen banget tuh kita diucapin Bapak Ibu, tapi kalau mau hari ini meninggalnya. Ya, kalau mau masuk surga bener nggak? Kalau bisa hari ini bener nggak? Nah, cuman ada yang wah jangan hari ini dulu Pak, soalnya warisan belum kelar, wasiat belum ngetik ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, wah sudah jam 21.20 di sini. Di sana sudah hampir jam setengah 9 ya. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan siap belajar malam hari ini ya? Saya mau tahu dong siapa aja nih yang semangat belajar malam hari ini. Ketikkan di kolom chat dong, siapa nih yang benar-benar siap menerima ilmu? Tolong diketikkan Bapak Ibu. Jadi kalau otak itu sudah siap menerima ilmu, sungguh-sungguh siap, nah insya Allah tuh turun nanti Bapak Ibu. Ilmunya turun, pemahamannya turun. Ya, tolong 1 jam malam hari ini bersama saya Bapak Ibu. Kita kumpul bareng-bareng, tinggalkan dulu handphonenya. Ya, tinggalkan handphonenya, tinggalkan dulu komunikasi dengan yang lain, tinggalkan sesuatu yang mengganggu, fokus Bapak Ibu karena malam hari ini kita mau tadabbur Al-Quran dan hadis. Kita mau merenungi ayat-ayatnya Allah. Oke? Nah, jadi tolong fokus dulu supaya benar-benar ilmunya kita bisa serap. Kalau ada catatan lebih baik, yang belum wudhu silahkan berwudhu terlebih dahulu. Ya, yang belum wudhu silahkan terlebih dahulu. Ibu Elis siap, Pak Dono siap, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini benar-benar menjadi asbab hidayah. Kita benar-benar mendengarkan, merenunginya dengan iman Bapak Ibu, dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ilmunya benar-benar merasuk ke dalam jiwa kita, lalu berbuah menjadi akhlakul karimah, dan akhirnya nanti tercapailah impian kita bisa husnul khotimah. Jadi malam hari ini kita akan belajar banyak ya, akan banyak sekali kisah-kisah inspiratif juga. Kita akan belajar Amaliyah punya pohon uang Bapak Ibu. Pohon itu terus berbuah uang. Mau apa mau Bapak Ibu? Saya mau tahu dong yang mau punya pohon uang Bapak Ibu di rumahnya. Yang kepengen punya pohon uang. Siapa nih? Malam hari ini kita belajar sama-sama.
Masya Allah. Pak Zainuddin mau, saya mau. Masya Allah. Pak Awaludin mau. Enak. Pak Dodi udah senyum-senyum aja dari tadi nih. Punya pohon uang, Pak. Bentar lagi, Pak. Masya Allah. Ya, pokoknya nggak pernah kekurangan uang lagi dah. Duit datang, tinggal petik aja duitnya, Pak. Udah kayak di surga, minta apa langsung, minta apa langsung. Pengen apa pengen nih, punya pohon uang. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita akan juga belajar malam hari ini kisah nyata ya, bagaimana seseorang itu sukses besar Bapak Ibu, sukses besar dan wafatnya itu sampai dihadiri 1,5 juta orang. Karena saking dia itu sukses besar, jadi bukan hanya kaya raya Bapak Ibu ya, kaya raya itu mah banyak ya. Tapi dia benar-benar bermanfaat buat orang di sekelilingnya. Nah, kita akan belajar dari kisah nyata bagaimana dia meninggal 1,5 juta orang menghadirinya. Beliau wafat husnul khot. Ada juga kisah nyata husnul khotimah juga ya dengan jurus PDKT, jurus pendekatan Bapak Ibu. Ya, intinya pendekatan. Kita ini hanya tinggal menyambungkan Bapak Ibu. Jadi, kenapa rezeki tidak mengalir deras? Karena putus. Ya, sambungannya putus. Ya, kayak orang kena stroke coba. Enak nggak orang kena stroke? Karena kenapa? Karena sambungan sarafnya putus, bener nggak? Kalau sambungannya sarafnya lancar mah rezeki mah lancar, bener nggak? Jalan enak. Tapi ketika sambungannya putus, ya stroke tadi ya terganggu semuanya. Nah, sekarang kita udah belajar dua minggu berturut-turut bagaimana kita menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Nah, sekarang kita mulai nih sambungan-sambungan yang terputus itu kita sambungkan lagi. Pertama, kita menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita sambung lagi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua itu sudah kita amalkan, itu udah lancar tuh darah tuh ibarat udah lancar tuh darah ngalirnya ya. Nah, malam hari ini kita belajar lagi Bapak Ibu. Ada lagi pendekatan yang luar biasa penting ya setelah kita menyambungkan lagi hubungan silah kita tadi kepada Allah dan Rasulullah. Nah, yang ketiga nih ya, kita bangun lagi pendekatan dengan orang tua. Kemudian dengan saudara dan kerabat. Ya. Ini yang disebut dengan silaturrahim. Jadi kalau PDKT dengan Allah, membangun koneksi dengan Allah itu disebut dengan sholat. Kita sholat wajib 5 waktu kita jalankan karena itu sarana Bapak Ibu ya. Sholat 5 waktu itu jam weker Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Sholat 5 waktu itu jam weker, pengingat. Ya, karena kita kan beraktivitas terus tuh. Dari subuh aktivitas, siang aktivitas, sore aktivitas. Dibuatlah ada waktu-waktu sholat supaya selalu terkoneksi sama Allah. Sebetulnya kita tuh harus terkoneksinya itu detik per detik Bapak Ibu. Terkoneksi dengan Allah itu sebetulnya detik per detik seharusnya. Cuman karena kita ini kan makhluk kadang suka lupa, kadang suka khilaf, betul nggak? Jadi harus diingatkan terus tuh. Sholat lagi, nanti ingat sholat lagi. Akhirnya balance tuh jalannya. Jadi sholat wajib dan sunnah. PDKT dengan Rasulullah dengan sholawat, PDKT dengan orang tua, saudara dengan kerabat, disebut silaturahmi. Lakukan 3 koneksi ini Bapak Ibu. Ya, pastikan dalam kehidupan kita harus terhubung ya, karena kita ini sebetulnya satu, sama dan terhubung. Kita ini terhubung semua Bapak Ibu sebetulnya. Anda jangan menganggap jangan berpikir bahwa Allah Ta'ala tuh jauh nun di sana. Mungkin ada sebagian kita berpikir seperti itu ya. Allah itu ya zat yang jauh di sana, di aras sana gitu, jauh. Atau yang ada di Ka'bah sana, jauh. Mendatangi Allah harus naik pesawat. Mungkin ada sebagian yang berpikirnya seperti itu. Tidak demikian Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, Allah Ta'ala itu sudah memberikan alamat Allah itu ada di mana, itu di dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala sudah memberikan alamatnya. Kata Allah apa? Firman Allah apa? Bahwasanya Allah Ta'ala, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Ya, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Nadi itu kan di dalam, bener nggak?
Nadi itu kan di dalam tubuh kita nadi itu. Iya kan? Nah, Allah itu berfirman, dia lebih dekat daripada urat nadi, coba. Di mana dia? Ya, Allah tuh meliputi kita, Bapak Ibu kawan-kawan. Meliputi kita. Ya di dalam, ya di luar, dan tidak pernah meninggalkan kita. Gimana Allah ninggalin kita? Kalau Allah tinggalin kita, gimana caranya ini berdetak jantung ini? Ya. Nah, cuman kita belum sadar, belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu nanti Bapak Ibu insya Allah kita sudah dengan belajarnya malam hari ini, mudah-mudahan ini adalah memang rencananya Allah Subhanahu wa taala untuk membuka lapis demi lapis hijabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hingga kemudian Allah tuh akan mengenalkan dirinya pada kita. Lalu kalau sudah kenal dengan Allah, Masya Allah, ya udah kenal. Kalau udah kenal kan enak deket tuh Bapak Ibu. Gimana mau deket, kenal aja enggak, bener enggak? Harus kenalan dulu. Nah, nanti udah kenalan baru tuh bisa deket. Ya, oke kita lanjut lagi setelah ini ya. Oke. Nah, sekarang ini perumpamaan Bapak Ibu kawan-kawan. Uang ada di atas meja. Ini kan ada uang nih di atas meja. Dan kita tuh tahu uang itu ada di atas meja. Uang tuh berada di atas meja, kita tuh tahu. Nah, anehnya kita itu nyari-nyari uang itu nyari di lemari, nyari di lantai, nyari-nyari di atas lemari, cari-cari di bawah sejadah atau di mana lah ya, dicari-cari. Padahal tahu uang yang kita cari itu ada di atas meja. Itu namanya apa Bapak Ibu orang seperti itu? Udah tahu uangnya di atas meja, tapi nyari-nyarinya ke tempat lain, itu namanya orang apa itu? Bapak Ibu yang sebut ya. Yang jelas kan keliru, benar nggak? Padahal udah tahu uang itu di atas meja. Nah, sama halnya kita udah belajar ya mulai minggu yang lalu. Tadi juga kita udah review. Kita tuh udah tahu semua yang ada di dunia ini miliknya Allah. Uang itu milik Allah. Segala aneka rezeki itu milik Allah. Langit, lautan dan isinya, bintang, semuanya milik Allah. Kita tuh tahu. Tapi kenapa kita masih mencari-cari itu bukan kepada Allah? Berarti kan ada yang keliru Bapak Ibu. Ya, kenapa masih mencari-carinya bukan kepada Allah? Nah, di situ tuh Allah tuh murkanya tuh di situ. Kan udah tahu aku yang punya kata Allah. Kok kamu malah menghambakan diri sama bosmu sih? Kok kamu menghambakan diri malah ke yang lain sih? Kok aku ditinggal-tinggalin nih, diundang untuk datang ke masjid supaya terhubung lagi, kok males-malesan sih? Berarti ada yang keliru Bapak Ibu. Jadi udah tahu nih kita bahwa oh iya ya, uang itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhanku tuh ada di Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin kemuliaan ada di Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin jabatan ada di Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Maka tugas kita adalah ya udah pendekatan kepada Allah. Dekati Allah Subhanahu wa taala, rayu Allah, minta kepada Allah. Dan itu yang memang diinginkan oleh Allah. Justru kalau kita tuh nggak minta kepada Allah, Allah tuh malah nggak seneng. Ini sombong nih anak, kata Allah. Ini sombong nih orang nih. Ya, justru Allah nggak suka. Justru ketika kita minta itu tuh tandanya kita sebagai hamba dan Allah itulah sebagai Tuhan kita. Nah, jadi minta dan manjalah pada Allah Subhanahu wa taala. Minta dan manja Bapak Ibu, minta. Dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah. Ini hadis qudsi ya, sesungguhnya Allah telah berfirman yang artinya wahai hambaku, kata Allah. Nah, ini Allah Ta'ala tuh kalau udah nyebut hambaku, di situ ada cinta di situ Bapak Ibu. Karena kita tuh miliknya Allah. Ya, wahai hambaku, kata Allah, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku. Pasti aku memberinya. Firman Allah, wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Masya Allah.
Jadi minta itu Bapak Ibu, minta semuanya tuh kepada Allah. Minta duit, minta pada Allah. Mau minta apa tuh sebutin semua Bapak Ibu. Ya, orang-orang para ulama salaf dulu ya seperti itu Bapak Ibu. Minta apapun tuh kepada Allah. Udah nggak ada apa ya, udah nggak ada jarak. Udah kayak kita tuh minta kayak, mohon maaf ya, ini sekedar perumpamaan. Seperti kita tuh minta ke orang tua, minta kepada ayah, minta kepada ibu. Saking dekatnya, kan orang tua kita yang punya duit. Kita masih kecil-kecil kan nggak belum bekerja, belum punya duit. Minta ya minta ya, minta gula, minta permen dong, ya minta beliin mobil-mobilan dong, ya minta beliin boneka dong, ya kan, ya mau makan ya, ya pakai anu apa baju ya, tolong pakai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itulah hamba dengan Tuhannya. Karena memang kita ini fakir, kita ini tidak memiliki apa-apa, semuanya miliknya Allah. Maka semakin kita banyak meminta kepada Allah, itu bagian ibadah. Dan Allah tuh luar biasa bahagia. Allah luar biasa senang ketika kita banyak minta kepada Allah. Mintalah bahkan perkara remeh sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun ketika meminta garam, sampai meminta tali sendalnya yang putus. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu kawan-kawan. Sampai minta garam. Artinya kita di rumah ini lagi kekurangan garam. Itu langsung minta kepada Allah. Jangan minta ke yang lain. Jangan minta ke tetangga dulu. Jangan, ke Allah dulu. Itu tauhid yang benar. Minta duit, gak ada duit. Minta langsung pada Allah. Ngapain cari kesana kemari? Minta langsung sama Allah. Allah yang punya duit. Minta sama Allah. Ya, ya tentunya ada cara Bapak Ibu ya sebelum minta kepada Allah agar mudah jalannya diijabah oleh Allah. Tapi bukan perkara diijabahnya, tapi ini memang tauhidnya kita harus meminta kepada Allah. Sampai tali sendal putus, minta sendal kepada Allah. Luar biasa ya Bunda, Rasulullah SAW mengajarkan kita ya. Jadi sampai hal yang remeh pun kita mulai sekarang harus belajar minta kepada Allah. Jadi jangan minta itu yang, mohon maaf ya, mintanya pakai bahasa Arab yang nggak dimengerti. Bahasa Arabnya udah bagus tuh, tapi kita harus mengerti apa yang diminta itu apa. Ya. Maka utamakan yang kita mengerti mintanya apa, emang kebutuhan kita ini lagi mau apa. Ya Allah, pengen dong dikasih rumah yang 2 lantai ya Allah. Anak saya 5 nih, kamar cuma 2, tolong dong tambahin ya Allah. Minta Bapak Ibu. Ya Allah, saya perlu mobil ya Allah. Ya supaya enak mau datang ke kajian, ke pengajian, atau bisa bantu tetangga lagi perlu nganter istrinya misalnya ke rumah sakit lagi ada mau melahirkan, ya mau bawa anak-anak juga silaturahmi kepada neneknya di luar kota juga enak. Minta Bapak Ibu. Ya, ya Allah, pengen dong berangkat umroh sekeluarga ya Allah. Tolong kasih ya Allah. Minta Bapak Ibu. Dan Allah pasti mengijabah. Nah, apalagi hal yang besar, hal yang remeh aja Allah Ta'ala memerintahkan kita minta kepada Allah, apalagi hal yang besar, dan itu pun ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, ya apa ya, kita harus merasakan kedekatan dengan Allah, mengingat Allah itu bahkan di hati kita tuh lebih dekat posisinya daripada orang tua kita sendiri. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 200 halaman 31 juz 2, saya izin membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji. Nah, poin yang kita ambil yang di sini Bapak Ibu ya. Maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat ayah-ayahmu. Firman Allah.
Bahkan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah lebih daripada itu. Jadi ketika menginginkan sesuatu, itu langsung koneksinya ke Allah. Menginginkan sesuatu, itu langsung gitu, koneknya tuh ke Allah. Nah, itu orang sudah terkoneksi sama Allah. Bukan ingat sesuatu perlu duit, ingatnya temen. Ya kan, ingatnya temen yang agak punya duit. Kemudian sama siapa lagi? Ingatnya sama bos, ya enggak? Padahal mereka punya keuangan juga terbatas dan mereka juga punya masalah. Ya, maka malam hari ini Bapak Ibu setelah kita mendengarkan ayat ini benar-benar dengan iman kita menghayatinya. Setelah malam hari ini Bapak Ibu kita praktek sama-sama, ingat Allah tuh benar-benar mengingatnya lebih daripada kita mengingat orang tua kita sendiri. Setiap apapun kehendak kita langsung sandarkan kepada Allah. Allahus Samad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya di hatiku, satu-satunya pengharapanku. Allahus Samad, dan Allah lah tempat bergantung. Di dalam jasad kita ini ada ruh yang dihembuskan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhku min ruhi wa nafakhtu min ruhi, kata Allah. Dan Allah tiupkan ruh ciptaan Allah ke dalam diri kita. Ini dalam diri kita nih Bapak Ibu. Dari ruh inilah kita bisa nyambung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasa-rasakan itu Bapak Ibu kawan-kawannya. Kalau udah kita menyadari hal itu, Masya Allah, sadar kita, oh iya ya, dari mana saya berasal ya. Wajah saya ini siapa yang benar-benar sengaja menciptakan seperti ini, siapa? Bentuk mata saya, bentuk alis saya, bentuk rambut saya yang seperti ini, warna kulit saya, tulang-tulang ini dari mana ya? Jantung ini berdetak tuh dipegang-pegang. Dari mana nih jantung ini ya? Kok ada nih usus nih, ada aja bekerja tiap hari. Setiap makan tahu-tahu bekerja. Siapa yang gerakin nih, siapa? Sadarlah kita Bapak Ibu. Oh, ini bukan dari ayah saya ini. Bukan dari ibu saya. Ibu saya nggak melakukan ini. Ibu saya, orang tua ayah saya bukan yang menciptakan wajah ini. Mereka nggak terlibat. Ada lagi nih, ya, yang benar-benar dengan penuh cinta, penuh dengan kesengajaan, penuh dengan ketelitian, penuh dengan perencanaan, membuat bentuk wajah kita, bentuk tubuh kita seperti ini. Siapa itu ayah bunda kawan-kawan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari itu, Bapak Ibu kawan-kawan, bergetarlah kita ketika disebutkan nama Allah itu. Kenapa bergetar? Karena cinta. Getaran itu karena getaran cinta. Sadar sudah kita, Allah, aku milikmu ya Allah. Aku milikmu ya Allah. Sadarlah kita betapa tubuh kita dipenuhi dengan cintanya Allah. Cinta Allah semua dalam tubuh kita ini Bapak Ibu. Semuanya cinta Allah. Sadarlah kita, Allah lah yang paling mencintai kita di dunia ini dan paling berhak mendapatkan cintanya kita. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal besar Allah Ta'ala memerintahkan kita meminta. Seperti halnya Nabi Sulaiman di surah Shad ayat 35, juz 23, halaman 455. Qala, bismillahirrahmanirrahim. Qala, rabbil firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, berdoa, Ya Rob, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Kerajaan yang begitu besar kekuasaannya, begitu luas kekuasaannya, yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Diijabah nggak oleh Allah doanya Nabi Sulaiman? Diijabah. Minta kerajaan jadi kasih sama Allah. Jadi selama ini kita tuh mengkerdilkan Allah. Ya, pengen income 100 juta per bulan. Kayaknya nggak mungkin. Nah, itu bukan salah Allah lagi. Allah nggak ngasih. Kamunya nggak percaya, kamu nggak beriman sama aku, kata Allah. Coba kamu minta. Dan kamu beriman, aku kasih, ku kasih. Ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku.
Firman Allah di hadis qudsi. Jadi kalau kamu yakin aku kasih kerajaan, aku kasih. Tapi kalau kamu merasa nggak yakin, kamu mengkerdilkan, kamu mendowngrade kemampuan Allah, ya nggak dikasih sama Allah. Jadi sesuai prasangka kita. Maka setelah kita sudah belajar malam hari ini, Bapak Ibu, jangan tanggung lagi mintanya. Ya, minta jangan tanggung. Kalau mau berangkat umroh jangan sendirian. Minta kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkatin emak saya, mau berangkatin bapak saya, mau berangkatin adik saya, mau berangkatin seluruh keluarga-keluarga saya, anak-anak saya berangkatin semua ya Allah. Mohon ya Allah dengan izinmu, aku ingin menunaikan perintahmu. Kan Allah yang merintahin umroh. Ya kan? Allah yang merintahin umroh, kita mah tinggal minta aja, bener gak? Mau apa lagi? Mau rumah, jangan minta satu, rumah itu minta banyak. Ya Allah, aku mau hadiahin rumah buat orang tuaku, aku mau hadiahin rumah buat adik-adikku, buat kakakku, aku mau hadiahin rumah buat tetanggaku. Ternyata Allah kasih jadi developer properti, punya banyak perumahan di mana-mana. Ya Allah, aku pengen punya mobil, nggak satu, aku mau kasih ustadz-ustadz di pondok. Ya, aku mau kasih adekku juga, aku mau kasih semua. Bapak Ibu minta sama Allah. Yang nyuruh minta tuh loh Allah, ya kan? Yang nyuruh minta itu Allah. Nah, kita itu minta itu berarti menunaikan perintah Allah. Maka kalau minta jangan tanggung dan harus beriman, penuh iman, penuh keyakinan bahwa Allah mengabulkan. Ya. Tapi haknya kita itu di berdoa, Bapak Ibu ya. Berdoa mengenai ijabah, mengenai hasil, serahkan kepada Allah. Jangan dipegang-pegang. Minta itu ucapin, serahkan kepada Allah. Jadi ijabah oleh Allah, alhamdulillah. Belum diijabah oleh Allah, itu pasti yang terbaik dari Allah. Jangan dipegang-pegang. Berat Bapak Ibu. Ya, permintaan itu kalau apa ya? Kalau yang maksudnya bukan apa ya, yang kayak dipegangin terus gitu. Sesuatu tuh kalau dipegangin terus tuh ya capek juga akhirnya. Hati kita capek. Jadi minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kita menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita belajar dari awal kita beraktivitas Allah dulu yang harus diutamakan. Tujuannya adalah Allah. Kemudian di sepanjang perjalanan kita beraktivitas selalu Allah, Allah, dan bawa terus Allah di kehidupan kita. I'm nothing, Allah is everything. Saya tiada, saya tidak ada, ya Allah lah segala-galanya. Di permintaan terbaik setelah kita belajar tentang minta ampun terlebih dahulu, selanjutnya adalah kita minta tolong kepada Allah agar bisa selalu ingat kepada Allah dan bisa selalu dekat dengan Allah. Ini Bapak Ibu. Ya, minta tolong agar selalu ingat kepada Allah dan agar selalu bisa dekat terus dengan Allah. Itu permintaan terbaik. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ya Rasulullah SAW bersabda, maukah kuberitahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rob kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya. Maksudnya di sini jihad ya, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Para sahabat bertanya, tentu mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, zikir, mengingat Allah, itulah amal tertinggi ayah bunda bapak ibu kawan-kawan. Mengingat Allah. Miliki tasbih digital, ya. Apa ini sebagai ini aja, pengingat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa pas lagi pakai sepeda motor, pas lagi di mana, ingat di tangan ada tasbih, kita akhirnya mencet lagi. Sampai sekian, pastikan sehari 1000 sholawat. Buat latihan Bapak Ibu. Kalau sudah mulai rutin sudah mulut nih selalu basah dengan zikir kepada Allah, bisa jadi sudah nggak perlu ini lagi ya, karena mulut nafas selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap melihat apapun yang dipandang teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun wajah kalian menghadap, kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ya, kemana saja yang dilihat ingat Allah. Ini ingat Allah. Kemana-mana ingat Allah. Seperti orang sedang jatuh cinta Bapak Ibu. Lagi makan ingat Allah. Mau tidur ingat Allah.
Kan kita emang disuruh seperti itu. Mau makan, harus baca doa, ingat Allah. Mau tidur, baca doa lagi, ingat Allah. Ya kan? Mau masuk, bahkan mau masuk ke toilet, ingat Allah. Keluar, ingat Allah lagi. Masya Allah. Saking Allah Ta'ala itu cintanya luar biasa. Dan gak kepengen kita tuh putus hubungan dengan Allah. Karena kalau udah putus hubungan dengan Allah, hancurlah hidup kita. Bahkan sholat sendiri diperintahkan pertama kali itu 50 rakaat. Bukan 5 rakaat, 50 rakaat. Saking Allah itu, ya gimana ya bahasanya ya. Kita tuh gak bisa jauh-jauh dari Allah. Harus selalu terkoneksi dengan Allah. Apa dibujuk oleh Nabi Musa, dia turun sampai 5 rakaat. Bapak Ibu kawan-kawan. Nah, bagaimana bisa mengingat Allah? Ketemu aja belum pernah. Ah, gimana Bapak Ibu? Ya, saya bisa ingat dengan siapa nih? Dengan Bu Elis misalnya. Saya ingat nih sama Bu Elis. Kenapa saya bisa ingat? Karena saya ketemu, dia udah ngeliat. Ingatlah saya kalau ditunjukin. Nah, ini Bu Elis, ingat saya. Ketemu Pak Dodi. Ya, kenapa saya bisa ingat Pak Dodi? Ingat saya wajahnya Pak Dodi. Oh, seperti ini wajah Pak Dodi. Kenapa saya bisa ingat dengan siapa lagi misalnya? Dengan Pak Awaludin misalnya. Kenapa bisa ingat? Ya, karena saya udah ketemu Pak Awaludin. Ingatlah. Nah, dengan Allah, gimana ngingat Allah ini? Ketemu aja belum pernah. Masya Allah ya. Nah, disinilah Bapak Ibu kawan-kawan pentingnya kita belajar ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Silahkan Bapak Ibu cari mursyidnya ya, cari banyak. Masya Allah, insya Allah masih, mudah-mudahan lah ketika kita siap, insya Allah nanti dipertemukan oleh Allah dengan ulama-ulamanya, wali-walinya yang saleh, mukhlis, yang akan mengenalkan, ya, mengenalkan, membawa kita mengenal kepada Rasulullah hingga mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan awal belajar, jadi mengingat-ingat itu Bapak Ibu belum bisa mengingat Allah karena belum kenal sama Allah. Maka latihan awal belajar mengingat-ingat nikmat-nikmatnya Allah. Karena dengan banyak mengingat nikmat-nikmatnya Allah, ini dapat menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan rasa terima kasih, dan akhirnya karena banyaknya kita merasakan nikmatnya Allah, muncullah, terbitlah cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah 35 Fatir ayat 3 halaman 434 juz 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan? Jadi kita belajar mengingat-ingat nikmat Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap hari itu isi daripada perasaan kita, pikiran kita itu adalah merasakan kebahagiaan atas nikmat-nikmat Allah tadi. Di malam hari sebelum tidur, dia ingat dulu tuh apa yang sudah dia, alhamdulillah, nikmat apa yang sudah Allah berikan pada dia. Paling nggak dia list 5 sampai 10, dia list dari pagi, apa ya nikmat apa yang saya terima. Oh, Masya Allah, tadi nikmat banget. Lauk pauk sayur mayur yang dimasakin sama istri saya. Masya Allah, makasih ya Allah. Oh, terus tadi, oh alhamdulillah hari ini closing lagi paket Ruby. Masya Allah, langsung dapat bonus, nikmat banget. Nah, apalagi yang diingat, Masya Allah hari ini akhirnya berhasil ke masjid 5 waktu. Nggak ada yang bolong. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid berjamaah, maghrib, isya, Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu, akhirnya ketika nikmat-nikmat terus itu yang dia ingat-ingat, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan bertambah-tambah lagi nikmat tersebut. Nah, ketika semakin terus merasa keberlimpahan, merasa berlimpah, pikirannya penuh dengan keberlimpahan, hatinya penuh dengan rasa keberlimpahan, maka itu yang terjadi pada dirinya. Ya.
Maka harus sering-sering mengingat nikmat Allah. Jangan yang difikirin malah hal-hal yang nggak enak. Ya, kita kan seringkali begitu ya. Jadi yang diingat-ingat tuh malah yang nggak enak-enaknya. Nah, itu sampai ke bawah-bawah tidur tuh. Ya, mungkin habis apa keserempet lah, makan pagi misalnya telat lah, jadi mah lah, kemudian apa bonus belum dapat lah, belum closing segala macam. Itu terus yang dia bayangkan. Fokusnya dia tuh kepada hal-hal yang negatif. Akhirnya dia menarik hal-hal yang negatif. Ya seperti halnya lalat. Lalat kan fokusnya kan kepada sampah, bener nggak? Kepada yang kotor-kotor, pada yang bau-bau. Makanya dia baunya bau penyakit. Nah, tapi kalau lebah beda. Lebah itu dia fokusnya kepada ya sari-sari dari apa? Dari bunga, hal-hal yang positif, bener nggak? Akhirnya menjadi madu, madunya bermanfaat. Nah, jadi fokus kita Bapak Ibu kepada yang nikmat, kepada yang enak-enak, yang kita pikirin apa yang sudah kita dapat kenikmatan dari Allah hari ini. Maka itulah yang akan terjadi terus-menerus pada diri kita. Oke, sekarang kita belajar PDKT dengan orang tua, saudara, dan kerabat. Kita baru masuk, Bapak Ibu. Ya, yaitu silaturahmi. Ya, membangun, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Nah, jadi dilapangkan Bapak Ibu. Bukan kita yang melapangkan rezeki, tapi Allah Ta'ala yang ngelapanginnya. Nah, bukan kita yang mengejar-ngejar loh ya. Tapi memang Allah Ta'ala yang mempermudah. Nah, maka hendaklah bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Sedangkan murkanya Allah berada pada murka keduanya. Nah, maka Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, karena kebahagiaan, ketenangan, rezeki segala macam itu dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, maka haruslah kita PDKT kepada kedua orang tua kita, bukan malah dijauhin. Rezekinya kita itu ada di orang tua kita. Kan yang dipanggil oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, mendapatkan kebahagiaan, itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini, pulang kembali kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka untuk mendapatkan ridho Allah tadi, haruslah kita mendapatkan ridhonya orang tua. Maka kalau sudah tahu itu, nggak ada jalan lain Bapak Ibu kawan-kawan, kita harus PDKT kepada orang tua. Karena mereka sumber rezeki yang berlimpah ruah itu ada pada orang tua. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab bin Abdul Hakam Al-Waraq, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Jurayj, ia berkata telah memberitahukan kepada Muhammad bin Talhah bin Abdullah bin Abdurrahman dari ayahnya yaitu Talhah dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami, bahwasanya Jahimah pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berperang, sementara aku datang kepadamu untuk meminta petunjukmu. Beliau pun bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Kata Rasulullah. Ia menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, jagalah dia, jagalah ibumu, karena surga itu di bawah kedua kakinya. Maksudnya apa Bapak Ibu kawan-kawan? Ada surga di bawah kedua kaki ibu ini. Maksudnya adalah bahwa kebahagiaan, penguasa kebahagiaan kita, penguasa surganya kita, itu adalah ibu kita, bundanya kita. Beliau yang memiliki, ya, memiliki surga kebahagiaan itu beliau ada di bawah kaki kekuasaannya. Maka kalau kita sudah tahu ilmu ini dari Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Bangun koneksi sebaik-baiknya dengan ibu kita. Bangun PDKT dengan ibu kita. Minta ridho kepada ibu kita. Minta doa kepada ibu kita. Rayu ibu kita. Ya, rayu tuh. Kalau kepada bos aja kita menjilat sedemikian rupa, maka kepada ibu pun harus demikian rupa. Kita kasih sayangi ibu kita.
Ya, karena dia yang punya surga kita. Ibu kandung dan juga ibunya anak-anak. Selain ibu kandung itu yang utama, yang kedua adalah ibunya anak-anak, yaitu istrinya kita. Ini yang harus benar-benar dibahagiain Bapak Ibu. Ini dua sayapnya kita nih, sayap kanan ibu kandung, sayap kiri ibunya anak-anak, istri kita. Jadi kalau dua-duanya ini udah bahagia, ya udah dimanjain sama kita, itu kita kayak udah terbang aja tuh Bapak Ibu kemana-mana. Karena dua-duanya mendapatkan kebahagiaan dari hadirnya kita. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 223 halaman 35 juz 2. Saya izin bacakan terjemahnya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu. Nah, ladang Bapak Ibu. Jadi disebutkan di sini bahwa apa? Istri itu seperti ladang sawah. Ya, sekali lagi, istri itu seperti ladang sawah. Jadi kalau kita tanam bibit apapun, dia tumbuh Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya. Kita tanam, kita ya, laki-laki ya, laki-laki nih. Kita kasih bibit sperma, tumbuhnya jadi anak. Jadi begitu, ngasih apapun tuh kepada istri, itu jadi Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, karena ladang. Ya, sama halnya kita ngasih bibit mangga. Kita taruh tuh bibit mangga di tanah. Jadinya buah mangga nggak Bapak Ibu? Jadinya buah mangga. Kalau kita tanam bibit semangka, jadinya apa? Buah semangka. Ya, kalau kita tanamnya biji durian, jadinya buah durian. Kalau kita tanamnya duit Bapak Ibu, itu jadi pohon duit Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, jadi mulai malam hari ini nih, saya kasih tahu Amalia pohon uang. Ya, mau tahu Bapak Ibu, amalan pohon uang. Kasih duit kepada istri Bapak Ibu kawan-kawan. Jangan pelit ngasih duit kepada istri. Oh, sampai kayak di foto tuh, sumringah banget. Jadi kalau ibu atau ibunya anak-anak itu sudah bahagia, maka satu rumah itu bahagia Bapak Ibu. Energinya luar biasa positif. Ketika energi bahagia itu luar biasa besar di rumah kita, itu akan menarik banyak kebahagiaan berdatangan ke rumah kita. Nah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Kita ini tugasnya minta aja kepada Allah. Minta kepada Allah agar dimampukan oleh Allah Ta'ala memberikan uang, Bapak Ibu, terus menerus kepada istri kita. Itu investasi yang luar biasa. Sodakoh yang pertama, infak yang pertama, itu kepada ibu, Bapak Ibu kawan-kawan. Ibu kandung dan ibunya anak-anak. Setuju nggak nih ibu-ibu nih? Tolong, kalau setuju ketik di kolom chat dong. Ya, maka apa yang terjadi bapak-bapaknya nih ketika udah sering nanam uang kepada istri, nanam uang kepada ibu, nah terjadinya seperti ini nih, nanti bisa punya pohon uang. Serius Bapak Ibu, kawan-kawan. Dah, fokus aja bahagiain. Bahagiain, bangun koneksi yang kuat. Sayangi ibu kandung, sayangi ibunya anak-anak. Fokus nyenangin, minta kepada Allah. Insya Allah segera punya pohon uang. Nggak boleh pelit kepada istri. Ya, apa sifat pelit itu jeleknya sifat sudah Bapak Ibu. Bahkan orang pelit aja nggak suka dipelitin. Rasulullah SAW bersabda ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Pertama, doa orang yang terzolimi. Yang kedua, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Jadi jangan minta-minta terus ya. Bagus sih minta, tapi sebelum minta kasih dulu, bener nggak? Kasih hadiah dulu. Kalau udah dikasih hadiah, tahaddu wa tahabbu, akhirnya tumbuh rasa cinta. Doa itu udah ngalir sendirinya Bapak Ibu. Nah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa doa seorang ibu itu lebih mustajab daripada doanya 70 wali. Masya Allah. Ya. Lagi jadi bagaimana nih supaya ibu tuh keluar doa-doanya yang bagus-bagus kepada kita. Maka harus senang-senang nyenengin. Ya, harus senang-senang nyenengin, sering-sering bersilaturahmi kepada ibu, ya, berikan yang terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata,
seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Maka Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Bertanya lagi dia, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu, kata Rasulullah. Ke siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. 3 kali Rasulullah mengucapkan kepada ibu, ibu. Utamakan ibu. Kemudian siapa lagi? Baru kepada ayah. Kisah nyata keajaiban berbakti pada orang tua. Mau dengar Bapak Ibu nih? Mau dengar nggak kisah nyata keajaiban berbakti kepada orang tua? Yang mau dengar, mau masih semangat nyimak, tolong ketik dong. Masya Allah, Pak Dono Purnama, Masya Allah. Kita dengarkan ya tausiah dari Dr. Ustadz Khalid Basalamah. Silaturahim nomor 1 adalah orang tua. Jangan putus sama mereka. Kalau antum orang tuanya di luar sana, di Jawa, di Sulawesi, kontak teman-teman sekalian. Masa antum kalau telepon sama teman bisa setengah jam ngobrol, tapi kalau sama orang tua 1 menit pun kita buru-buru. Kadang-kadang ibu kita telepon, ayah kita telepon, sudah ya, tutup langsung buru-buru. Saya ada kerjaan. Tapi kalau teman partner bisnisnya telepon, padahal harus diketahui teman-teman sekalian, ada seorang syekh di Saudi memberikan pelajaran kepada kita. Ada beberapa kisah ya, diantaranya ada 2 kisah saya angkat di sini. Yang satu teman-teman sekalian ini lagi pengajian kayak sekarang kita ini. Kemudian ayahnya telepon. Diangkat sama dia, sebentar jemaah, ayah saya telepon. Lalu diangkat, iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya bilang, nak, saya mau undang teman-teman saya makan, saya butuh 5 ekor kambing. Kata ayahnya, ini syekhnya di Jeddah, ayahnya di Qasim, jauh, mungkin bisa 1000 meter, 1000 kilometer, jauh. Kata anaknya ini, syekhnya, baiklah ayah. Dia nggak bilang, saya transfer uangnya, ayah beli sana ya, enggak. Itu telepon sama dia, diberhentiin pengajian, dia pergi ke penjual kambing, dia sewa mobil pick up, dibeli 5 kambing, disetir sendiri, bawa ke sana, kasih ayahnya, ini ayah, kambingnya ayah pesan, salaman pulang lagi. Lihat bagaimana mereka bakti dengan orang tuanya. Yang satu lagi ditelepon di pengajian nih, ibunya telepon, nak, ibu lagi perlu nak. Dia nggak bilang, maaf ibu saya lagi pengajian nggak? Baik ibu, tutup. Jemaah, ibu saya lagi butuh sama saya, pengajian saya tutup. Kafatul majlis pergi, bubar. Langsung dia pergi ke ibunya, penuhin kebutuhan ibunya. Itu saking tahunya mereka tentang bakti orang tua. Dan teman-teman sekalian, coba gunakan, maksimalkan kalau mereka masih hidup. Apa salahnya kalau antum memberikan samponya, memberikan odolnya, memberikan sabunnya? Saya berbagi teman-teman sekalian. Saya punya ayah, alhamdulillah sekitar 80 tahun masih hidup di Makassar ya. Saya sangat bersyukur karena beliau masih hidup. Ibu saya sudah meninggal dari tahun 79. Saya masih 4 tahunan waktu itu. Tapi yang jelas ayah saya alhamdulillah masih ada. Dan saya setiap hari berusaha untuk telepon. Walaupun cuma sebentar, 1-2 menit saja. Antum coba telepon sehari, semenit 2 menit telepon. Assalamualaikum, salam, baik ayah, baik. Ada butuh sesuatu, tolong doain saya. Iya, tidak pernah saya tutup telepon setelah ayah saya doain lalu saya susah, nggak pernah. Kalau ada sedang siapin masalah, ayah doain ya, iya baik. Semoga Allah mudahin kamu diberkahin, udah selesai. Selalu begitu teman-teman saya. Dan saya coba jalankan, ada satu wasiat seorang syekh di Jeddah. Ini kisah yang kita tutup dari silaturahim ini ya. Teman-teman sekalian, dia bilang saya lagi sholat, syekhnya lagi sholat Jumat. Tiba-tiba di saf tengah masjid ada orang ribut, kecamuk suara gitu, jatuh tergeletak rupanya. Dia bilang habis sholat saya pegang mic, saya tanya ada apa di situ jemaah? Oh ada satu orang jatuh, syekh. Baik, berikan dia lawangkan biar dia nafas. Terus tolong beberapa orang bawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kata dokternya, ini sudah meninggal setengah jam lalu. Kurang lebih waktu dia lagi di rakaat pertama sholat, waktu dia pertama jatuh. Orang itu pas sujud pertama di rakaat pertama meninggal dunia, mati. Kata dokternya ini sudah mati dari setengah jam yang lalu. Syekhnya bilang ini luar biasa orang. Ini berarti Allah tutup dengan husnul khatimah ya. Mati lagi sholat Jumat, di hari Jumat itu selamat dari fitnah kubur dalam hadisnya. Terus yang kedua sujud lagi, husnul khatimah. Terus adiknya datang jemput jenazah kakaknya, langsung syekhnya bilang, saya mau mandiin jenazah kakakmu ya, karena saya anggap ini penghormatan. Dia datang jauh-jauh ke masjid saya, mati lagi dalam keadaan begitu. Dan silakan, adiknya bilang silakan, malah penghormatan buat kami syekh mau mandikan. Dimandikanlah. Setelah dimandikan jenazah kakaknya, malam takziahnya, kena sunat takziah 3 hari, menghibur keluarga yang sedang sedih, maka
Saya bilang pada adiknya, apa sih perilaku kakakmu sampai Allah tutup meninggal hari Jumat lagi sujud lagi? Dia bilang begini, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Ayah kami sudah meninggal dan kami semua bakti dengan ibu kami, tapi kakak saya ini berbeda. Setiap hari kami kalau ke rumah ibu kami, dia paling pertama ada, nggak pernah kami dahulu dia, pasti selalu sudah ada. Sudah sih dia laki-laki ya, dia rapiin bajunya di lemarinya, dia yang ambilin minumannya, disisirin rambutnya, dia yang perhatikan sampo-nya masih ada atau sabunnya atau sudah habis, selalu. Kami nggak pernah bisa kalahkan dia di situ. Bayangin teman-teman, sampai sampo dan sabun. Berapa banyak orang di antara kita merantau, dia nggak hubungin orang tuanya kecuali pada saat mau mudik saja. Atau mungkin dia pun tiba di kampung, sibuk dengan teman-temannya dan tidak sibuk dengan orang tuanya. Padahal itu puncak silaturahim tuh. Penyebab rezeki antum di orang tua. Baru masuk kerabat-kerabat terdekat. Kontak mereka, hibur mereka, minta didoakan teman-teman sekalian. Luar biasa ya Bapak Ibu kawan-kawan ya, Masya Allah. Dapat pelajaran dari video barusan? Dapat pelajaran luar biasa ya. Artinya penyebab rezekinya kita itu adalah ibunya kita, Masya Allah. Saya pribadi banyak belajar, ya bukan hanya kawan-kawan ya, saya pribadi mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keteguhan untuk bisa melakukan, mencontoh hal demikian, benar-benar mendekatkan diri PDKT kepada ibu, PDKT kepada ibunya anak-anak, karena memang rezekinya kita itu ya ada di beliau. Ya, mau nonton video lagi nggak nih? Mau nonton video lagi? Ada video menarik lagi nih Bapak Ibu, Masya Allah. Siap-siap menangis ya. Siapin tisu nih. Siapin tisu nih, Masya Allah. Ini ada satu video sosial eksperimen ya, sebut seperti itu ya. Kita tonton aja lah ya. Kita tonton aja. Masya Allah. Silahkan cari tempat yang tenang ya kalau nonton begini. Jadi benar-benar bisa menyerap ilmunya, dapat feel-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita juga kepada kedua orang tua kita. Kita tonton ya.
Masya Allah, tabarakallah. Tadi kebaca ya ininya ya, videonya kebaca Bapak Ibu ya, teksnya ya. Nanti insya Allah akan kita share juga nanti videonya di grup ya. Mudah-mudahan dengan nonton video tadi makin tumbuhlah cinta kita kepada ibu kita, kedua orang tua kita. Jadi masih memiliki ibu, yang masih diberikan panjang umur ibunya, ayahnya, mari isi waktu yang tidak berapa lama lagi ini ya tentunya ya. Umur mereka juga sudah uzur, mungkin sudah 60-an, 70-an. Jadi kesempatan ini diisi sedemikian rupa untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Maka apa prakteknya buat kawan-kawan mungkin yang masih ada, masih hidup ibu bapaknya? Pertama, sampaikan permohonan maaf ya, dan berjanji menjadi anak yang soleh, solehah. Kemudian jika punya dream book, saya sangat menyarankan teman-teman punya buku impian. Tunjukkan dream book pada orang tua. Apa sih impian-impian kita di tahun ini, tahun depan? Impian mungkin pengen mengumrohkan kedua orang tua, ingin memberikan rumah yang layak, ingin ngajak jalan-jalan, bisa memberikan memberikan nafkah terbaik. Ya, kasih tunjukkan dream book tadi pada orang tua dan pasangan. Minta doa dan ridhonya. Ya, sampaikan impian kita bahwa kita ingin membahagiakannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, Masya Allah ya, Ibu tuh kalau udah dengar kita punya impian pengen ngajak jalan-jalan, pengen ngajak ke rumah makan terbaik yang enak-enak, ya pengen bawa umroh itu Masya Allah. Walaupun hanya sebatas pengen doang ya, sebatas pengen ada rezeki bikinkan paspor dulu, itu Masya Allah. Bahagia banget ibu kita tuh. Ya, bahagia banget. Masya Allah. Kalau udah bahagia Bapak Ibu, kebukalah pintu-pintu rezeki kita insya Allah. Yang terakhir ya, setelah kita silaturahmi dengan kedua orang tua, dengan ibu kita terutama, kemudian silaturahmi dengan saudara dan kerabat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang bermanfaat bagi manusia. Ini yang paling dicintai Allah. Bukan yang paling kaya ya, bukan, tapi paling bermanfaat. Ada orang kaya tapi nggak ada manfaatnya. Percuma kita hina-hina itu biasanya ya. Nggak ada manfaatnya buat kita. Mau triliuner tapi nggak ada memberikan kesejahteraan, memberikan dampak apa-apa buat kita, ya nggak ada guna. Ya, tapi mungkin ada orang yang nggak seberapa tapi manfaatnya itu benar-benar terasa buat kita. Memberikan nilai tambah kepada kita. Nah, ini yang paling dicintai oleh Allah. Dan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi pekerjaan itu ada banyak. Tapi jenis pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah pekerjaan yang menggembirakan seorang muslim. Membahagiakan seorang muslim. Atau menjauhkan kesusahan darinya. Ya, jadi pekerjaan kita itu membuat orang lain itu menjadi jauh dari kesusahan. Ya, menjadi lebih sejahtera hidupnya, atau membantu membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, pertanyaan saya, bisnis kita nih, pekerjaan yang kita jalankan saat ini, bisnis auto cuan, kira-kira bermanfaat atau bermanfaat buat orang lain? Coba ketikkan di kolom chat, manfaat nggak bisnis kita nih? Produk-produk kita tuh manfaat nggak buat orang lain? Kita bisa sedekah setetes demi setetes, lalu orang minum dan orang merasakan manfaatnya. Manfaat nggak? Ya, manfaat Bapak Ibu ya. Seperti malam hari ini nih kita ada kegiatan. Manfaat nggak kegiatan kita nih? Hah? Manfaat banget ya. Kegiatan kita spiritual money magnet nih. Gratis loh, 100% gratis. Manfaat kita Bapak Ibu. Kita bisa undang teman-teman kita juga ikutan hadir ke acara seperti malam hari ini. Manfaat banget. Pekerjaan kita bikin bahagia orang lain nggak? Bikin bahagia dong, bener nggak? Orang bisa dapat auto cuan, bener nggak? Orang bisa dapat terbantu dengan hadirnya kita. Bahagia. Malam hari ini pada bahagia nggak nih? Bahagia ya. Dan kita bantu orang lain juga supaya lebih sejahtera, supaya nggak susah hidupnya, ya.
Oh, kita mau ngembirain orang itu ya ada banyak jalan ya, ada banyak jalan. Tapi dengan kita punya ada cukup uang Bapak Ibu, kita ada kelebihan uang, itu lebih mudah kita ngebahagiain orang lain, bener nggak? Memang kebahagiaan nggak bisa dibeli, tapi dengan uang kita bisa berbagi kebahagiaan. Ya, dengan bisnis ya kita bisa membantu orang untuk terangkat derajatnya. Kita bahkan bisa terbantu membayar hutang-hutangnya dan dia menjadi tidak lapar lagi karena tercukupi kebutuhan sandang, papan, pangannya terbutuhi semua. Kita berharap Bapak Ibu kawan-kawan dengan hadirnya kita ini, hadirnya komunitas kita ini, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang paling juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terakhir Bapak Ibu kisah inspiratif dari seorang insinyur Solah Atiyah. Beliau ini dari Kairo. Ya, kita akan dengar bagaimana sejarah biografi beliau, seperti apa pekerjaan beliau hingga dicintai banyak orang Bapak Ibu di Kairo. Sampai-sampai pemakamannya ketika beliau meninggal dihadiri 1,5 juta orang. Apa pekerjaan beliau? Apa bisnisnya? Seperti apa bermanfaatnya beliau sampai ketika beliau wafat 1,5 juta orang menghadiri pemakamannya. Dan kita berharap ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya ketika kita wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada banyak orang kemudian merasa kehadiran kita di dunia yang hanya sekali ini benar-benar membawa manfaat. Ya, kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada makhluknya Allah, cinta kepada umatnya Rasulullah. Akhirnya karena sedemikian cinta kita tulus, ya Allah akan titipkan cinta-cinta itu kepada hamba-hambanya. Ya, mau nonton Bapak Ibu? Siap, kita simak Bapak Ibu kawan-kawan, kita tonton sama-sama kisah inspiratif dari Insinyur Solah Atiyah. Siapakah Insinyur Solah Atiyah ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Mittelgomir, Provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir
berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, dapat manfaat dari video tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akan belajar nanti Bapak Ibu di sesi berikutnya mengenai untuk merubah nasib itu memang yang harus dirubah itu adalah apa yang ada di dalam diri kita ini. Ya, yang harus dirubah itu yang di dalam diri ini. Ketika yang di dalam diri ini sudah berubah, maka yang di luar diri akan mengikuti. Jadi apa yang ada di luar diri kita itu adalah hanyalah layar proyektor dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, apa yang dirubah di dalam diri itu apa? Nah, nanti kita belajar di sesi berikutnya ya, insya Allah. Insya Allah nanti akan di-share rekaman videonya. Nah, jadi kembali lagi ke silaturahmi tadi Bapak Ibu, bisnis network, ya bisnis membangun jaringan, itu adalah bisnis silaturahmi. Itu indahnya bisnis network, itu yang saya paling sukai. Kenapa saya suka sama bisnis network? Karena ada terjadinya silaturahmi. Kita bertambah-tambah pertemanan. Tadi kan saya belum kenal tuh sama teman-teman malam hari ini, benar nggak? Belum pernah kenal. Tiba-tiba kita bisa jadi kenal. Ya, kenal dengan Pak Karsono, Pak Abeng, Pak Sukri, dan kawan-kawan yang lain lah. Kenapa? Dari wasilah bisnis network. Jadi di bisnis ini semakin kita banyak bersilaturahmi, kenalan, ya kita banyak silaturahmi aja, nggak ada niat aneh-aneh silaturahmi. Kalau orang cocok dengan bisnis kita, alhamdulillah. Nggak cocok pun nggak apa-apa juga. Yang penting kita sudah tersambung. Nah, silaturahmi itu yang utama ke saudara, ya. Tadi ke ibu tuh yang utama, kemudian ke saudara dekat itu silaturahmi ya yang utama ya, saudara dekat, kerabat. Nah, baru tuh ke teman-teman ya, dengan banyak teman banyak rezeki insyaallah. Jadi kesimpulan Bapak Ibu malam hari ini jurus kedua
menjadi spiritual money magnet, mendapatkan keajaiban rezeki dan pertolongan Allah, yaitu setelah kita bangun PDKT dengan Allah, bangun PDKT dengan Rasulullah, selanjutnya adalah bangun koneksi yang kuat PDKT dengan orang tua, terutama dengan ibu, karena asbab rezeki kita ada pada mereka. Kemudian dengan saudara dan juga dengan kerabat, karena kelak nanti ketika wafat yang akan mengangkat keranda kita, ya saudara-saudara terdekat kita, betul nggak? Ya keluarga kita juga, ya. Nah, maka bangun kedekatan dan juga rezeki kita itu adanya di kebahagiaan orang lain. Maka semakin kita banyak membuat orang lain bahagia, banyak orang dibahagiakan oleh hadirnya kita, maka semakin terbukalah rezekinya kita. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan, demikian kajian spiritual money magnet malam hari ini. Saya minta tolong teman-teman ya yang sudah mengikuti baik kajian 1, 2, 3 sampai malam hari ini, boleh dong ya saya minta testimoni hadir mengikuti kajian spiritual money magnet ini sudah mendapatkan apa saja selain ilmu, apa sih yang mungkin boleh nanti diceritain, saya dapat insight ini gitu, dapat hal baru nih tentang ini, terus mungkin sudah praktek, lalu apa yang dirasain ya setelah ikut kajian ini. Mudah-mudahan dengan testimoni tersebut ya, boleh nanti berupa chat aja ya, diketikkan, teman-teman ketik aja, alhamdulillah setelah ikut spiritual money magnet saya merasakan ini. Bahkan mungkin sudah ada yang praktek terus mendapatkan keajaiban apa, misalnya diketikkan aja. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, memotivasi yang lain juga untuk bisa ikut spiritual money magnet, dan dengan dengan hal tersebut nanti mendapatkan keajaiban rezeki, mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas atensinya, atas kehadiran malam hari ini. Mudah-mudahan semakin Allah tambahkan iman kita, semakin Allah tambahkan ilmu kita, semakin Allah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita juga semakin dekat dengan orang tua kita, bertambah-tambah cinta kita kepada mereka, yang dengan itu tadi Allah, yaitu buahnya saja ya, Allah tolong kita untuk selalu ingat dengan Allah, selalu ingat, itu yang mahal Bapak Ibu ya, selalu ingat apa-apa, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Allah, ingat Rasulullah, Masya Allah. Dan mudah-mudahan ketika tiba ajal kita dijemput oleh Allah, nah di saat itulah kita ingat kepada Allah ya, ingat kepada Allah, terucaplah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik-baik semuanya dari Allah. Yang mohon maaf apabila ada salah kata, khilaf ya, semua kekurangan itu dari saya pribadi, dan mohon koreksinya buat kawan-kawan yang lebih tahu daripada kita ya, daripada saya. Banyak sekali saya kekurangan ilmunya Bapak Ibu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih banyak.